Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dwi Robani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar dia mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pengajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya juga saya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja. Misalkan ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal penugasan yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya terpusat pada guru. Sehingga saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena saya hanya fokus terhadap materi, karena materi yang saya ajarkan cukup banyak di setiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya. Sehingga saya pun sering gagal dan mengeluh ketika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Dan guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus
mempelajari karakteristik murid karena setiap murid atau setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal apa saja yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya? Antara lain adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center learning. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berperan teguh pada konsep kemerdekaan anak belajar. Tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Terima kasih, semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.